Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif untuk materi tentang prinsip-prinsip pengendalian kontaminasi. Dalam materi ini akan dibahas tentang cara mengontrol kontaminasi. Tentu akan terlibat dalam bahan-bahan kimia. Bahan-bahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bahan beracun, yang kedua bahan yang mudah terbakar, dan yang ketiga adalah bahan yang mudah merusak kendaraan. Untuk yang pertama, kita akan bahas yaitu tentang bahan beracun. Untuk bahan beracun adalah zat kimia yang apabila tertelan atau terhirup dalam waktu singkat dapat mengakibatkan keracunan ringan dengan gejala pusing, muat, muntah, sakit perut, atau mencret. Bahan-bahan yang tergolong beracun adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah karbon monoksida. Yang kedua yaitu timah hitam atau PB. Yang ketiga adalah raksa atau Hg. Yang keempat yaitu sealer. Yang pertama kita akan bahas yaitu karbon monoksida. Karbon monoksida dihasilkan oleh pembakaran yang tidak sempurna pada motor bensin dan dibuang ke udara melalui knalpot. Maka dari itu, kadar CO pada gas buang harus diupayakan serendah mungkin, paling tidak harus di bawah batas maksimum yang diizinkan. Tiap-tiap negara mempunyai batas maksimum CO yang menetapkan peraturan. Misalnya, untuk Indonesia ditetapkan sebesar 1,5% maksimum kadar CO gas buang. Maka dari itu, teknologi otomotif di Indonesia itu mewajibkan semua kendaraan yang diproduksi dan dijual mulai tahun 2016 itu harus menggunakan teknologi injeksi untuk mengurangi kadar CO pada gas buang. Untuk selanjutnya yaitu adalah timah hitam. Timah hitam merupakan bahan beracun dan harus dikontrol kontaminasinya. Timah hitam pada otomotif lebih banyak digunakan pada baterai. Namun demikian, timah hitam juga dapat berbentuk partikel pada gas buang motor bensin. Sehingga otomatis pada motor bensin itu angka oktan itu mengandung timah hitam yang terbakar pada ruang bakar. Sehingga otomatis campuran tersebut akan terbuang ke udara melalui knalpot. Sama halnya seperti CO, PB juga dapat terkandung pada gas buang. Maka dari itu harus dikontrol kontaminasinya melalui penggunaan bahan bakar yang mengandung sedikit timah hitam atau PB. Ya, salah satunya adalah penggunaan minimal Pertamax untuk jenis bahan bakar yang dijual oleh Pertamina yang mengandung timah hitam sangat kecil. Terus yang selanjutnya yaitu raksa. Raksa merupakan bahan beracun yang apabila tertelan oleh manusia dalam jumlah tertentu mengakibatkan kematian. Benda-benda yang digunakan di bengkel otomotif yang mengandung raksa yaitu termometer gelas, baterai kering, bolham khusus yang digunakan untuk penerangan. Maka dari itu, ini harus dikendalikan atau dikontrol kontaminasinya dalam benda-benda tersebut. Yang terakhir, bahan beracun yang harus dikontrol kontaminasinya yaitu sealer. Biasanya dalam perbaikan kendaraan, itu sealer ini digunakan pada saat kita memasang komponen-komponen sebagai perapat. Sehingga komponen itu tidak menghasilkan kebocoran. Contohnya pada sealer antara kepala silinder dan tutup kepala silinder supaya tidak menimbulkan kebocoran oli atau sistem pelumasan pada kepala silinder. Hendaknya diperhatikan pula zat-zat tersebut tidak disalahgunakan menjadi bahan perekat untuk peralatan makanan. Ya, jadi wajib hanya digunakan untuk perapat komponen-komponen pada mesin. Untuk selanjutnya yaitu adalah bahan yang mudah terbakar yang perlu dikontrol kontaminasinya. Yang pertama adalah bensin, yang kedua adalah LPG, yang ketiga yaitu adalah uap baterai, dan yang terakhir adalah asetilin. 4 jenis bahan ini adalah bahan yang mudah terbakar yang biasa terdapat
pada bengkel otomotif. Yang pertama bensin. Bensin tentunya ada di kendaraan. Sehingga bensin ini perlu dikontrol supaya tidak langsung bersentuhan dengan sumber panas, terutama bahan dari rokok, korek api, dan bunga api dari kabel-kabel listrik yang banyak terdapat di dalam kendaraan. Untuk menghindari kebakaran atau mengontrol kontaminasi ini, salah satunya dengan cara perawatan pada karburator, saluran ventilasi bahan bakar, dan sambungan pipa bahan bakar. Dan tentunya cara penyimpanan bahan bensin ini harus dianjurkan dari bahan pelat, ya, tidak dianjurkan dari bahan plastik. Disimpan di tempat yang sejuk dan tidak lembab, dan jauh dari sumber api atau kemungkinan terjadinya percikan bunga api. Yang kedua yaitu LPG. Nah, beberapa kendaraan pada zaman terkini, yaitu pada perkembangannya, banyak yang sudah menggunakan bahan bakar LPG, yaitu liquefied petroleum gas. Bahan ini tentunya sangat rentan terhadap percikan bunga api yang dapat mudah sekali terbakar dan harus dikontrol kontaminasinya. Karena bahan bakar ini apabila terbakar itu akan disertai dengan ledakan, ya. Jadi sehingga bisa dideteksi apabila ada kebocoran melalui indera penciuman. Oleh karena itu, penggunaan LPG perlu dilatih untuk mengetahui bau yang dihasilkan oleh kebocoran LPG untuk mengontrol kontaminasi dari bahaya kebakaran. Yang ketiga yaitu uap baterai. Uap baterai dari asam sulfat tentunya. Banyak sekali kendaraan yang masih menggunakan H2SO4 atau cairan asam sulfat pada baterai. H2SO4 ini terdapat pada baterai yang diisi oleh cairan atau bahan baterai basah. Karena ini akan menghasilkan uap baterai yang dapat mudah sekali terbakar oleh percikan bunga api apabila terjadi penguapan pada saat pengisian. Yang terakhir yaitu asetilin. Tentunya asetilin adalah gas yang digunakan pada perawatan kendaraan, khususnya pada bengkel bodi. Ini biasanya digunakan untuk las oksi asetilin. Las oksi asetilin tentunya digunakan tabung asetilin sebaiknya disimpan di luar ruang yang tidak terkena sinar matahari langsung atau radiasi panas. Dan pemeriksaan pipa-pipa secara berkala untuk memastikan bahwa pengontrolan kontaminasi pada asetilin ini tidak terjadi kebocoran yang mudah menghasilkan kebakaran. Dan yang terakhir yaitu bahan yang mudah merusak kendaraan, di mana yang pertama adalah bahan-bahan yang merusak cat seperti minyak rem, elektrolit, dan uapnya. Terakhir adalah thinner. Dan bahan-bahan yang merusak karet yaitu bensin, solar, minyak tanah, oli, grease atau minyak gemuk, dan minyak rem. Bahan-bahan yang mudah menimbulkan karat tentunya elektrolit, uap air, air laut, air hujan yang mengandung asam, dan cairan yang konsentrasi asam atau garamnya tinggi. Sehingga bahan-bahan ini perlu dikontrol kontaminasinya karena dapat merusak kendaraan pada bodi dan komponen kendaraan yang terbuat dari logam. Itu adalah prinsip-prinsip pengendalian kontaminasi pada bahan-bahan yang dapat merusak pada komponen kendaraan yang perlu diperhatikan keberadaannya. Jadi perlu tahu hal tersebut untuk menghindari kontaminasi pada kendaraan. Untuk materi kali ini saya cukupkan sampai di sini tentang pengontrolan kontaminasi pada penggunaan dan perawatan di bengkel kendaraan ringan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang materi memahami proses mesin konversi energi yang akan membahas tentang bagaimana cara mesin pembakaran dapat bekerja dan menghasilkan tenaga. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Persiapan untuk penilaian tengah semester, tetap belajar, dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.